Di video kali ini gue bakal ngebahas handphone yang lagi lo lihat ini, Samsung Galaxy Note FE atau Fan Edition, yang dimana dulu itu sebelum dijual dengan nama FE itu Samsung Note 7 yang ya pokoknya ini salah satu handphone yang gampang banget meledak-meledut gitulah, gampang kebakar dan lain-lain. Tapi khusus di FE ini udah banyak perubahan khususnya di bagian baterainya. Dan di video kali ini gue bakal sedikit ngungkapin experience gue selama pakai ini handphone. Barangkali di luar sana ada lo yang pengen pakai handphone ini, nggak tahu lah entah itu buat handphone kedua, handphone ketiga, dan seterusnya. Tapi gue dari awal udah langsung mention ke lo, ini handphone gak worth it banget men buat lo pakai dijadiin handphone utama. Lo harus punya handphone yang menurut gue lebih powerful dibandingkan ini. Dibandingkan lu memang mentah-mentah cuman punya Samsung Galaxy Note FE ini. Oke, gue mulai dari mana nih ya? Agak bingung sih pembahasannya. Gue mulai dari layar dulu kali ya. Karena bagian layar ini adalah salah satu paling banyak terjadinya sesuatu permasalahan. Ngomong apa gue? Tapi dari tampilan layar ini sebenarnya gue nggak ngekritik ke tampilannya jelek atau apapun itu. Ini layarnya enak banget. Mata itu nyaman banget mandang ya. Cuman lah, kalau lu beli Samsung Galaxy Note FE, yang dimana itu rata-rata pasti lu nyari secondan yang udah mulai berumur juga kan. Dan handphone-handphone yang dijual di pasaran itu banyak banget trouble ya, khususnya di bagian layar. Dan karena saking banyaknya harga yang, dan ini gue bacain deh, keterangan. Samsung Note FE minus shadow tipis kayak di gambar. Selebihnya cek sampai lowbat, kelengkapan HP, casan, dan dus. Dan keterangan berikut ya. Samsung Galaxy Note FE 4/64 minus shadow tipis. Keterangan iklan selanjutnya. Mahar dan tukar tambah kelengkapan handphone, soft case, charger, handsfree minus shadow kasat mata. Jadi ini adalah ada tiga artikel iklan yang gue kasih lihat ke lo, dan itu masih banyak lagi. Jadi kalau lu nyari Samsung Galaxy Note FE, hati-hati aja sama layar ya. Kudu wajib harus fokus banget ngetes layar ada shadowan atau enggak. Dan sekarang gue ngomongin soal kamera nih. Untuk kamera, sebenarnya yang gue suka dari si Note FE ini ada dua hal. Yang pertama dari kamera, yang kedua dari desain. Dan gue ngebahas dari kamera dulu nih. Untuk kamera sebenarnya untuk dari segi fitur ini udah miskin fitur banget. Beda ya dari dibandingkan dengan handphone dengan harga yang sama, harga second dengan lu beli handphone baru zaman now tuh udah beda banget fitur kamera ya. Cuman kalau buat hasil kamera di sini masih bisa lah diandelin kayak lu buat foto-foto, buat feed Instagram, terus iya menurut gue buat foto-foto profil atau status atau apapun itulah, menurut gue hasil kamera dari Samsung Note FE ini masih bisa diandelin. Dan ya seperti yang lu lihat sini nih kontrasnya, ini memang layarnya agak sedikit jadi warmy gitu, jadi efek hangat gitu. Nanti gue kasih lihat deh foto langsungnya tuh kayak gimana. Dan ini gue coba zoom detail gambarnya dan lain-lain, ini sumpah bener cakep banget. Karena memang pada saat dulu banget nih handphone yang memang kasta premium ya. Jadi beda lah sama Android yang harga second, yang harga dengan seharga sama Samsung Note ini pada saat sekarang. Dan ini untuk foto backlight ya seperti ini lo bisa lihat ya, masih diterima lah sama gue. Menurut gue ini masih bagus. Dan ini kalau lu rombak-rombak lagi hasil fotonya masih bisa lebih wah lagi. Dan ini foto langsungnya gue kasih lihat ke lu. Di sini lu bisa lihat warna yang dihasilkan sama kamera Note FE ini masih bisa banget diandelin buat harian, buat foto-foto harian. Menurut gue ini masih cakep banget men. Apalagi kayak ya lu penyuka kamera banget cuman nggak pengen yang muluk-muluk, cuman pengen satu lensa, menurut gue ini masih worth it lah. Dan untuk hasil foto backlight-nya membelakangi objek, sebenarnya gue mikir karena gue ngeliat di layar pada saat gue foto asli ini gelap parah, gelap banget. Tapi setelah gue lihat secara langsung ternyata lumayan detail juga. Dan sekarang gue ngomongin soal baterai nih. Untuk baterai handphone ini sama sekali nggak bisa diandelin banget, men. Beda banget kayak lu ngeluarin duit 2 juta 3 juta beli handphone baru zaman now, ini baterai udah gede-gede banget, gede parah. Dan kalau lu emang ketergantungan banget sama gadget dan lu memang orang yang nggak suka bolak-balik ngecas, gue saranin handphone ini nggak worth it banget buat lo beli.
Dan untuk masalah baterai, ya namanya juga handphone second yang udah mulai berumur juga, ya so-so aja, fine-fine aja dengan kapasitas baterai yang nggak bisa se-powerful dulu lagi. Tapi kalau lu emang punya handphone utama selain si Note FE ini, menurut gue nggak masalah sih. Nah, ini hal yang paling gue nggak suka banget di Samsung Note FE yang satu ini cuy. Ini panas di handphone ini gila banget, pakai banget. Maksudnya kalau dipakai normal sih nggak panas, ya namanya juga handphone normal kan. Cuman kalau gue pakai buat main game, waduh, alamak, mama, gila ini handphone di bagian ujung-ujung bezelnya itu gue ngerasa kayak disetrika gitu tangan gue, dan gue sempat mikir ini abis gue main PUBG bisa kali ini buat nyetrika baju. Gue sempat mikir kayak gitu cuy, saking gak enak kayak dipegang. Dan selain panas yang dihasilkan sama si Samsung Note FE ini, yang hal yang gue jengkelin adalah ketika gue main PUBG itu berat banget, nge-lag parah, kayak patah-patah gitu. Dan mungkin buat lu yang pengguna Samsung, coba lu komen kalau nge-lag atau nggak nge-lag, coba lu komen aja deh biar yang lain juga tahu. Dan ini hal yang gue suka dari Samsung Note FE ini. Dari segi desain kenapa gue bilang cakep, tapi gue nggak bilang ini cakep berarti lu harus bilang cakep ya. Barangkali bagi gue cakep, bagi lu jelek. Gue bisa bilang handphone ini cakep karena desainnya itu gue ngelihatnya simple, polos. Terus warnanya itu elegan dilihat. Mungkin kalau di kamera nggak ada spesial-spesial sama sekali. Cuman ketika lu ngelihat secara langsung, lu pegang gitu, itu feel elegannya, materialnya itu kerasa banget di Samsung Note FE ini. Jadi menurut gue, kalau dari segi build quality tampilan luar itu wah banget menurut gue ya. Dan untuk dari segi tampilan yang gue suka lagi dari Samsung Note FE ini adalah masih adanya home button. Entah kenapa gue gak suka banget sama handphone yang layarnya full gitu, karena mengganggu banget bagian cekukan-cekukan bagian atasnya. Dan sebenarnya layar Edge G ini gue juga gak terlalu suka, ya karena kebutuhan kontennya ya. Banyak orang nanya ke gue, bang kenapa lu beli kalau emang handphonenya jelek? Lebih ke buat konten sih cuy. Ya kan buat konten bebas kan apa-apa ya. Dan gue senengnya sama HP ini cuman beberapa poin. Pertama, kamera yang masih bisa diandalkan. Kedua, desain dari handphone ini. Ketiga, sama S Pen-nya aja. Udah, sekedar itu aja. Kalau di luar itu gue nggak bisa rekomendasiin sama sekali ke lu nih handphone buat apa. Gue juga nggak nemu gitu, nggak nemu titik terangnya ini nyamannya dipakai buat apa gitu. Selain 3 hal yang gue suka tadi. Tapi barangkali dari lu ada pengguna Samsung Note FE di sini yang lagi nonton video ini, coba dong lu curhat-curhat ceria anjay. Curhat ceria tuh. Kalau kesal lu pakai Samsung Galaxy Note FE ini apa aja, biar orang-orang yang mampir di video ini juga dapat sedikit bayang-bayang, oh ternyata Samsung FE begini toh. Dan gue kalau boleh jujur nih, gue lebih suka Samsung Tab A. Ini agak sedikit merembet, menjalar kemana-mana nih. Kalau dari segi harga nih, Note FE dengan Tab yang lagi lu lihat ini harganya beda banget. Ini harga 1,7, sedangkan Note FE lu harus ngeluarin budget di atas 2 juta sampai 3 juta. Tapi menurut gue worth it-an si Tab A yang satu ini cuy. Kenapa itu? Kenapa? Dan kenapa bisa jauh banget ke Samsung Tab? Alasan gue adalah, kan gue dari awal bilang bahwa handphone ini gak cocok dijadiin daily driver kan. Otomatis handphone kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan ketika handphone kedua itu, ketika lu beli Note FE ini dan dijadikan handphone kedua, otomatis lebih ke browsing, kayak nyimpan file foto, atau kayak browsing ringan, nonton YouTube dan download musik dan lain-lain. Ya, hal-hal seperti itulah yang kebanyakan dilakuin di handphone kedua, atau kayak backupan kontak antara kerjaan dan nomor pribadi. Dan menurut gue Samsung Tab A yang satu ini lebih menemani gue, hari-hari gue lebih ceria lah sama si Tab ini. Meskipun memang gak ngotak sih bedanya antara Note dengan Tab, itu gak nyambung. Cuman tak kenapa, berhubung ini gue lagi megang juga, gue lebih nyaman Samsung Tab A ini dari segi buat browsing lebih nyaman, buat nonton video lebih nyaman meskipun layarnya bukan AMOLED. Terus buat ngetik-ngetik juga lebih nyaman. Ini bukan masalah ukuran layar yang besar, karena lebih ke kalau udah dipakai main game kadang itu Note FE itu panas, jadi malas banget buat make. Dan di Tab A ini juga nggak bisa buat main PUBG atau game-game berat yang terlalu berlebihan, nggak terlalu berat lah. Jadi menurut gue ini gue lebih merekomendasiin kalau lu nyari gadget buat gadget menemani harian lu di samping handphone utama.
Gue lebih merekomendasiin lo buat ngambil tab beginian dibandingkan si Note FE yang tadi gue review. Tapi nggak tahu juga sih, serah lo kalau mau tetap beli. Tapi entah kenapa gue kemana-mana lebih sering megang Samsung Tab yang satu ini ketimbang Galaxy Note FE.